Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang aku kembali lagi dengan sebuah video baru untuk teman-teman. Di video kali ini kita akan cari tahu kira-kira apa pesan penting yang ingin disampaikan oleh malaikat pelindung teman-teman untuk teman-teman, untuk kalian semua, untuk kita semua. Tapi sebelumnya perlu aku ingatkan kalau video ini tetap adalah general reading. Karena video ini tetap adalah general reading, berarti asal dari pesan yang akan aku sampaikan mungkin bisa resonate buat kalian dan bisa juga kalau tidak resonate buat kalian. Kalau teman-teman merasa pesan ini resonate buat kalian, jangan lupa untuk like, komen, kasih tau aku, dan kalian boleh banget share video ini ke siapapun kenalan kamu yang mungkin kamu rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain dari Illusion Prestige. Jangan lupa untuk subscribe ya, kalau kalian belum subscribe, dan follow Instagram serta TikToknya Illusion Prestige juga. Anyways, di depan mata kalian ada 4 opsi. Aku pakai Oracle card, dan kamu bisa pilih lebih dari satu. Kalau kamu merasa terpanggil untuk pilih lebih dari satu, silakan. Karena mungkin pesan yang perlu kamu dengar di video ini memang lebih dari satu opsi saja. Teman-teman bisa tenangkan dirimu sendiri dulu, tarik nafas dalam-dalam, hembuskan. Sebelum kamu pilih antara opsi nomor 1 yang ini atau opsi nomor 2 yang ini atau opsi nomor 3 yang ini dan opsi nomor 4 yang ini. 1, 2, 3, 4. Aku mau minum sebentar sebelum kita mulai dari nomor 1. Teman-teman yang pilih opsi nomor 1, coba kita cek. Apa pesan dari malaikat pelindung teman-teman untuk kalian saat ini? Hai kamu yang terkasih, apakah kamu merasa seakan kamu perlu melakukan segala pekerjaan dan memperbaiki segala hal karena semua orang atau kamu bahkan merasa kamu tidak berharga? Mungkin kamu berpikir kamu perlu untuk mengontrol segala hal, atau tidak ada yang bisa selesai, tidak ada yang bisa tersembuhkan atau terpulihkan, tidak ada yang sempurna, dan lain sebagainya. Kamu mungkin berpikir bahwa kamu terbiasa untuk menghadapi segala hal dan mengikuti keinginan orang lain. Keinginan orang lain terhadap kamu. Atau memilih langkah-langkah atau tindakan untuk manipulasi situasi. Tapi kami rasa itu bukanlah suatu hal yang perlu kamu lakukan saat ini. Atau bukan suatu hal yang baik untuk kamu lakukan saat ini. Bagaimana dengan ini? Walaupun mungkin situasinya akan membuatmu terasa tidak nyaman secara sementara, lakukanlah suatu hal yang berbeda. Ciptakanlah batasannya. Berikanlah tanggung jawab ke orang lain. Mintalah agar kebutuhanmu juga terpenuhi. Dan ketika kamu dihadapkan dengan situasi-situasi yang mungkin terasa tidak pas, atau tidak cocok, atau tidak mungkin, atau bahkan terasa menyulitkan untukmu, atau bahkan hubungannya terasa seperti runyam, ulanglah mantra dan afirmasi ini. Aku tidak melakukan ini. Aku tidak mengontrol ini, dan ini bukan bagianku atau pekerjaanku untuk menyembuhkan ini. Lalu lanjutkanlah. Bukankah terasa baik? Bagian yang terbaik adalah segala hal itu mungkin akan bekerja dengan sangat indah dan sangat jujur pada akhirnya. Kami sangat-sangat mencintai kamu. This is nice. Dan aku rasa teman-teman yang pilih opsi nomor 1 ingin diingatkan oleh malaikat pelindung kalian, stop chasing and stop forcing your will. Berhentilah untuk mengejar atau bahkan memaksakan kehendakmu, dan
bahkan berusaha untuk mengontrol segala hal. Mampukan dirimu untuk bisa belajar berserah. Berserah bukan berarti menyerah, tapi ketika kamu memampukan dirimu untuk bisa belajar berserah, itu artinya kamu memang memberikan ruang untuk lebih banyak keajaiban dan untuk lebih banyak mujizat hadir di dalam hidupmu. Oke? Aku rasa ini semua singkat padat tapi jelas banget. Intinya adalah jangan memaksakan kehendak dan mampukan dirimu untuk berserah. Buka diri pada keajaiban. Karena nomor 1 sudah, itu semua untuk teman-teman yang pilih nomor 1. Sekarang kita lanjut untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 2. Akan aku bacakan pesan untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 2. Hai kamu yang terkasih. Sambil kamu berpikir, itulah juga momen itulah juga sama ketika kamu sedang menjalani hidup dan mengalami hidup. Pikiran itu seluar biasa kuat itu, dan mereka perlu kita kelola, mereka perlu kita kontrol. Izinkanlah segala bentuk pikiran-pikiran yang mungkin berantakan, kacau, atau tidak menyenangkan untuk tenang, agar mereka bisa melayani kamu, atau mereka bisa kamu lepaskan, dibandingkan mereka malah menghancurkan kamu. Pikiran-pikiran ini akan muncul ketika kamu terkoneksi pada energi ketakutan, dan mereka mungkin menyamar sebagai kebenaran. Tapi fakta yang sebenarnya adalah segalanya akan baik-baik saja. Tentu saja, kamu mungkin memiliki pikiran-pikiran yang tetap positif, tetap kuat, tetap terorganisir, tetap mampu untuk menerima, tetap kreatif, terbuka, dan lain sebagainya. Mereka itu adalah pikiran yang kami ingin agar kamu tetap bisa pikirkan. Karena mereka memiliki dampak yang tidak semembahayakan atau tidak semerugikan apa yang kamu duga. Mereka bisa menstimulasi dirimu dalam cara yang luar biasa, dan mereka tidak akan pergi darimu. Bagaimana caranya agar kamu bisa menjaga pikiranmu sendiri? Meditasi. Dan tinggalkanlah penghakiman dari apapun yang berada dalam hidupmu. Semua orang pasti punya pikiran-pikiran negatif tersebut. Cintailah mereka, cintailah dirimu sendiri, dan pilihlah pikiran-pikiran yang kamu mau dunia refleksikan kembali ke dalam hidupmu. Hidup itu tidak sesulit apa yang kamu duga. Kami sangat-sangat mencintai kamu. Buat teman-teman yang pilih opsi nomor 2 nih, aku rasa kalian lagi kalut dan lagi overthinking, dan malaikat pelindung kamu mau mengingatkan kalau watch your thoughts, jaga pikiranmu. Karena toh pada akhirnya your vibes strikes your tribes. Vibrasi kita yang akan menarik apa yang kita tarik masuk dalam hidup kita. Hati-hati jangan sampai kamu terbiasa untuk overthinking, overly worrying, gampang khawatir, gampang insecure, terus malah pikiran-pikiran negatif itu yang kamu tarik masuk ke dalam cerita hidupmu, entah sadar atau tidak sadar. Karena vibrasimu ya, aku bisa bilang belum sekuat itu untuk saat ini, untuk menarik situasi yang lebih baik lagi. Bukannya nggak bisa, tapi gimana caranya agar kamu bisa memperbaiki kondisi dan realita hidup kamu. Perbaiki juga mulai dari perbaiki mindset kamu, perbaiki pola pikir kamu, perbaiki isi hati kamu. Jangan izinkan ketakutanmu atau bayang-bayang kekhawatiranmu malah jadi batu sandungan untuk dirimu dan hidupmu sendiri. Singkat, padat, jelas, dan tegas buatku. Oke, aku rasa itu semua untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 2. Kalau kalian rasa pesan ini resonate buat kalian, jangan lupa untuk like ya. Sekarang kita lanjut. Untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 3, akan aku bacakan pesan untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 3. Hai kamu yang terkasih. Kamu saat ini berada dalam bentuk yang sangat baik. Dan kami di sini menari dengan bahagia untukmu. Saat ini, kamu memiliki kekuatan untuk bisa memilih bagaimana cara untukmu bisa bekerja sama dengan Tuhan dan semesta, serta menciptakan kembali keajaiban dalam hidupmu. Kamu mungkin bertanya-tanya,
kemana semuanya akan membawa kamu nantinya. Tapi ketika kamu mau memanifestasikan keinginan-keinginanmu untuk kebutuhan tertinggi, kamu butuh untuk tetap terfokus pada waktu sekarang. Segala kekuatan itu ada di waktu sekarang. Tanyakan ke dirimu, apakah pikiran-pikiran yang mendominasi dirimu saat ini? Apakah kepercayaan-kepercayaan yang kamu miliki saat ini? Apakah mereka bisa memotivasi kamu atau mereka malah menjatuhkan kamu? Apakah kamu memiliki kejelasan saat ini? Bagaimanakah koneksi atau hubungan kesadaran kamu dengan Tuhan dan dengan semesta? Apakah kamu terkoneksi? Atau apakah kamu sedang berusaha untuk menjalani hidupmu dari perspektif dirimu yang kecil? Singkirkanlah semua energi negatif saat ini. Segala bentuk kepahitan, hilanglah. Pengampunan dan cinta, masuklah. Tolong. Kamu bisa menjalani hidupmu dengan sangat indah. Dan bisa menciptakan masa depan yang luar biasa kuat dan indah mulai saat ini, sekarang. Di waktu sekarang. Bukankah kamu bahagia untuk mengetahui bahwa kamu memiliki banyak yang mendukungmu dari sini? Ada cinta dan pelukan untukmu selalu. Oke. Malaikat pelindung teman-teman ingin mengingatkan teman-teman yang pilih nomor 3, kalau kamu mau mengubah realita hidupmu, mungkin dengan law of attraction atau manifesting, you could start now. Kamu bisa memulai dari sekarang. Dimulai dari sederhana, jaga pikiranmu dan jaga sikapmu. Jangan sampai kamu jatuh ke tendensi atau sikap dan sifat terbiasa berpikiran negatif, atau kamu jatuh ke pola terbiasa iri hati atau membandingkan diri sama orang lain, atau kamu malah meragukan potensimu sendiri. Malaikat pelindung teman-teman ingin agar kamu sadar kalau you have the power. You have the power and you can achieve that. So what's stopping you right now? Jadi apa yang menghentikan kamu? Ketakutanmu. Semua orang punya free will, semua orang punya kehendak bebas. Dan kamu juga punya free will, kamu juga punya kehendak bebas untuk menentukan. Apakah kamu mengizinkan dirimu terus-menerus dihantui oleh bayang-bayang ketakutan? Atau kamu mau dengan lebih lembut lagi menerima realita kalau oke, aku punya ketakutan. Tapi aku tahu aku juga punya kekuatan, aku punya talenta, aku punya bakat. Dan yang pasti aku punya Tuhan, aku punya semesta yang bisa memanduku keluar dari ketakutanku. Semua tergantung teman-teman. Bagaimana caramu mau beraksi dan mau bereaksi dalam menyikapi hidup. Oke? This is nice. Dan aku rasa ini semua untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 3. Karena nomor 3 sudah. Sekarang kita lanjut. Untuk yang terakhir, akan aku bacakan pesan untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 4. Yang terakhir. Hai kamu yang terkasih. Akan ada waktu di mana kehilangan itu adalah bagian dari kehidupan. Terkadang, sebuah proses kehilangan itu perlu kita sambut. Sama seperti kamu perlu meninggalkan situasi yang tidak lagi selaras dengan kebutuhan tertinggimu. Terkadang, kehilangan bisa terasa mendadak dan menyakitkan. Sama seperti ada orang yang kamu kasihi perlu untuk pergi ke dimensi kami. Terlepas dari apapun penyebab atau sumber dari rasa kehilangan tersebut, kamu sebetulnya memiliki kontrol dan memiliki kendali terhadap itu. Pengalaman-pengalaman yang kamu alami sedang meminta agar kamu bisa menghargai mereka. Air mata itu penting, begitu juga dengan kekecewaan. Karena ketika kamu menekan proses mengekspresikan diri secara natural dan alami terkait kehilangan, dan kamu mencoba untuk melanjutkan hidupmu dengan sangat cepat, situasi yang tidak kamu proses, luka yang tidak kamu proses bisa menghantui kamu dalam cara yang destruktif. Kami tidak ingin itu terjadi padamu, melainkan izinkanlah hatimu untuk bisa rapuh dan terbuka dengan lebar. Rasakan lukanya dan integrasikan lukanya. Lihatlah kecantikan dan keindahan yang bisa kamu rasakan, yang masih bisa kamu hargai. Izinkanlah pelajarannya untuk bisa kamu pelajari. Dan ketahuilah sambil kamu berusaha untuk melepaskan apa yang sudah berlalu, masih banyak hal yang bertahan yang bisa kamu syukuri.
Situasinya akan membaik, kami berjanji. Hatimu akan terbuka dengan lebih banyak cinta kasih pada dunia dibanding sebelumnya. Karena cinta menyembuhkan segala hal. Kami sangat-sangat mencintai kamu dan kami mengirimkan kamu cinta dari sini. Selalu dan selamanya. Oke. Teman-teman yang pilih nomor 4, aku nggak tahu apakah kamu baru kehilangan seorang yang kamu sayang, atau ada luka dan trauma terkait kehilangan dan luka dan trauma terkait kekecewaan yang kamu masih pendam. Ada kepahitan di sini dan ada kekecewaan yang you need to let go of that. Kamu perlu melepaskan itu. Kamu perlu melepaskan pengampunan dan just let the past stay in the past. Izinkan itu bertahan di masa lalu, jangan dibawa-bawa terus. Kenapa? Karena teman-teman yang pilih nomor 4 di sini, bukannya aku bilang kamu gak boleh merasakan atau tidak boleh memvalidasi emosimu, tidak. Tapi banyak di antara kalian yang saking kamu tidak bisa memproses emosimu, ujungnya malah kamu terbelenggu dalam kepahitan, terbelenggu dalam emosi, terbelenggu dalam luka, dan nggak bisa berjalan maju. Sedangkan malaikat pelindung teman-teman ingin kamu bukan hanya terfokus pada apa yang sudah hilang, atau bukan hanya terfokus pada apa yang sudah pergi, tapi hargai dan syukuri apa yang masih ada. Jangan sampai kamu terjebak di masa lalu terus kamu lupa kalau kamu tuh harus hidup di present time, in the now, for the future, untuk masa depan. Kalau selamanya kamu mengizinkan dirimu stagnan di masa lalu, kamu gak akan maju-maju. Jangan ditekan emosinya, rasakan emosinya, hargai emosinya, hargai pelajarannya. Izinkan dirimu bertumbuh dari luka dan kekecewaan kamu. Dan percayalah kalau situasinya akan membaik seiring waktu. Dan segalanya akan baik-baik saja. This is nice. Oke. Aku rasa ini semua untuk video kita kali ini terkait apa pesan dari malaikat pelindung teman-teman. Semoga video ini sudah bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa untuk follow aku di Instagram, di TikTok, dan di Twitter juga, supaya kita juga bisa seru-seruan di 3 platform lain itu. Anyways, terima kasih sudah mendengarkan. Sampai kita bertemu lagi lain kesempatan. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.